Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini, dimana beredar video dari Bapak Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan di video tersebut Bapak Jokowi mengatakan bahwa ada orang yang hobinya mengimpor minyak ke Indonesia karena untungnya gede atau besar. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, orang yang selalu berkoar-koar tentang kasus minyak yaitu Ahok, di mana Ahok ini pada waktu itu menjabat sebagai petinggi di Pertamina. Nah, itu direspon oleh netizen, dan Hotman Paris, salah satu pengacara hebat yang menantang Ahok di kasus korupsi Pertamina ini, yang dimana kasus tersebut telah merugikan negara hampir 1.000 triliun. Wah, sungguh luar biasa ini sahabat-sahabat. Nah, tak perlu lama-lama, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Kita impor. Lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak, saya pelajari secara detail ini enggak benar kita ini. After masih impor, pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi after. Nah, kok kita seneng impor after? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya, kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal, benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu, tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali, itu padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Oke, salam Hotman Paris. Selamat siang. Pesan khusus kepada Ahok yang berbicara mengenai macan Asia, macan sirkus. Jadi begini Ahok, Anda diangkat menjadi komisaris yang memiliki fungsi, salah satunya adalah melakukan pengawasan
pengawasan daripada bagaimana kinerja Pertamina. Kasus Pertamina yang terjadi mulai tahun 2018 sampai 2023, yang dimana merugikan negara, merugikan masyarakat. Anda menjabat pada saat itu, tentunya Anda mengetahui peristiwa itu. Jikalau Anda tidak mengetahui peristiwa itu, percuma Anda ada di dalam itu. Percuma Anda ada di dalam itu. Ya, kemudian ketika Anda, Ahok, dipanggil oleh kejaksaan menjadi saksi, Anda marah dan teriak-teriak di podcast dengan mengatakan macan Asia adalah macan sirkus. Anda adalah macan ompong yang hanya berbicara ngomong dan teriak-teriak. Itu. Ya. Anda berada di posisi jabatan komisaris Pertamina, yang dimana pengoplosan itu, kegiatan ilegal itu terjadi. Sekali lagi saya katakan, tugas Anda untuk mengawasi itu, makanya diangkat menjadi komisaris. Ketika Anda tidak mengetahui, berarti Anda gagal. Anda gagal. Jadi tidak usah banyak melakukan pembelaan diri. Kalau memang ada, ya, Anda mengetahui sebuah persekongkolan, berarti Anda melakukan kegiatan pembiaran sebagai pejabat negara. Ya, Anda mengetahui dan membiarkan. Bagaimana Anda berbicara macan Asia, macan sirkus? Ya, Anda sendiri pun membiarkan adanya kegiatan itu. Ya, jadi semua paham. Ya, masyarakat ini tuh paham bagaimana menilai, ya, para tokoh-tokoh, para elit yang kebanyakan bicara, ya, selalu melakukan pembelaan-pembelaan yang menurut saya tidak berarti, ya, bagi keberpihakan kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya katakan, Anda mengetahui atau tidak mengetahui, sama saja Anda tidak berguna menjadi komisaris Pertamina pada saat itu. Paham? Terima kasih. Salam dari Sanopati 08. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab, Pak Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, wow Pak Ahok ini keren, buka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina. Harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak. Masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya, oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah emang Pak Ahok ngomong? Nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah,
ya kan ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat, Bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut. Ya kan sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran, Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana dikala itu masih Bapak Jokowi sebagai presiden yang sepertinya menyentil seseorang yang hobinya mengimpor minyak dan sudah diketahui oleh Bapak Jokowi, namun Bapak Jokowi sepertinya terganjal oleh sesuatu sehingga banyak yang menekan di kiri kanan, dan itu direspon oleh netizen dan Hotman Paris yang menantang Ahok. Kenapa? Karena kenapa Ahok baru sekarang berkoar-koar tentang kasus tata kelola minyak? Kenapa bukan dari dulu semenjak kamu sebagai pejabat tinggi di Pertamina? Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.